Katanya insting punya kekuatan indera ketujuh. Wah, apaan tuh maksudnya? Yuk kita cari tahu jawabannya, tonton sampai habis ya. Sobat Fams, masih dengan aku nih Liza. Nah, di video kali ini aku mau ngebahas tentang insting. Tapi sebelum itu aku jelasin dulu ya tentang Stephen. Dalam konsep Stephen, setiap orang memiliki belahan otak dominan dan lapisan otak dominan. Hah? Dominan? Iya, jadi ternyata ada loh belahan otak kita yang paling sering kita gunakan. Nah, belahan otak itulah yang menjadi pemimpin bagi belahan otak lainnya dan sekaligus menjadi sistem operasi otak seseorang. Ibaratnya HP nih, kita perlu tahu nih sistem operasinya apa, Android kah atau iOS, biar nggak salah install aplikasi dan tahu cara makainya. Nah, Stephen bisa bantuin kita nih untuk mencari tahu sistem operasi otak kita, apakah sensing, thinking, intuiting, feeling, ataukah insting. Kalau sistem operasi otak insting berada pada otak tengah atau batang otak. Nah, kalau lapisan otak dominannya nggak ada, karena pada insting secara fisik lapisan pada otak tengahnya memang tidak ada, dan proporsi pada belahan otak dan lapisan otak lainnya relatif sama. Hal ini yang membuat dirinya dikemudikan kadang dari dalam menuju keluar dirinya, atau dari luar menuju ke dalam dirinya. Bisa dianggap bersifat spontan gitu. Hal ini membuat insting bergerak secara naluri, secara cepat, responsif, mudah beradaptasi, dan memiliki banyak teman. Kecerdasan insting merujuk pada kecerdasan naluri yang dikemudikan secara spontan. Insting suka dengan sesuatu yang serba cepat, makanya gak heran kalau insting bergerak dengan kecepatan tinggi dan mampu menjalankan banyak tugas. Nah Sobat Fams, perlu diingat nih bahwa potensi yang ada dalam diri kita merupakan satu paket yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Sebagai bentuk kesyukuran kita terhadap potensi yang kita miliki, yang perlu dilakukan adalah kita harus fokus untuk menghebatkan kekuatan yang dititipkan, sehingga potensi kelemahan yang ada dalam diri akan tertutupi dengan sendirinya. Kepribadian insting secara naluriah akan mendorong dirinya untuk selalu berbuat baik kepada orang lain demi terciptanya kebahagiaan. Bahkan ketika memang mengharuskan diri insting untuk berkorban, ia akan rela untuk berkorban demi kepentingan yang lebih besar. Rasa rela berkorbannya ini sangatlah besar, bahkan lebih besar dari 8 personality genetik lainnya, menjadikan dirinya memiliki kecerdasan altruis atau nama kerennya altruist quotient. Ia akan sangat suka membantu orang lain dan berperan untuk kepentingan yang besar dengan manfaat yang luas. Wow, luar biasa banget ya, keren deh pokoknya. Insting yang baik akan selalu menyukai perdamaian. Ia akan cenderung menghindari suatu hal yang dapat mengganggu suasana damainya. Namun pada tingkat yang lebih tinggi, ialah yang memiliki peran untuk menciptakan perdamaian dengan kemampuannya untuk bersilaturahmi. Dalam lingkungan pertemanan, insting biasanya dikenal sebagai orang yang acak atau random gitu. Meski begitu, ia tetap seorang yang menyenangkan, sehingga mudah untuk mendapatkan teman dan berbaur dengan lingkungan. Daya pikir secara naluri kadang membuat diri insting temperamen dan mudah untuk emosi. Meski begitu, sebenarnya ia adalah seorang yang cukup tenang, mengingat insting adalah orang yang seimbang pada segala sisi kehidupannya. Jarang terlihat menonjol pada satu sisi dan mampu mengoptimalkan kerja secara multitasking. Sebagai seorang insting, tentu sangat ingin berguna di lingkungan tempat ia berada. Kemampuan serba bisa dan daya adaptasi secara fisik dan mental yang baik membuat ia layak untuk menjadi seorang partner bagi orang lain. Meski harus menjadi orang nomor 2 dalam lingkungan, namun hal itu bukan masalah untuknya, asalkan ia tetap bisa berperan penting untuk partnernya pada level yang tinggi dan semakin tinggi. Keren kan? Pola pikir insting yang serba cepat membuat segala sesuatu hal yang ia jalani ingin lebih cepat, termasuk dalam belajar. Jika jenis kepribadian lainnya berpikir dari hal yang detail menuju kesimpulan, maka untuk insting akan lebih baik jika belajar dari kesimpulan baru ke hal yang detail. Kemudian ketika belajar pun harus dikondisikan dalam suasana yang tenang dan damai, sehingga insting dapat dengan fokus untuk belajar tanpa adanya tekanan dari lingkungan. Untuk memotivasi semangat belajarnya, insting perlu didampingi dari dekat secara langsung oleh orang yang terpercaya. Bimbingan itu dilakukan secara perlahan, seperti mengajari anak untuk menaiki tangga satu persatu.
Selain itu, meningkatkan spiritualitas diri juga akan meningkatkan semangat belajar insting. Oke? Keren banget ya jadi insting, keserbabisaannya membuat dirinya mampu berkontribusi di banyak bidang. Untuk menjadi insting yang terbaik, teruslah berbuat baik, ambil peran, tambah relasi, teman dan sahabat, dan juga meningkatkan spiritualitas diri. Insya Allah ia akan mendapatkan ganjaran sebanyak dengan yang ia keluarkan. Semakin banyak menolong, semakin dipermudah segala urusannya. Steven, gue banget.